Shalom adik-adik, apa kabar? Mana yel-yelnya? Nah, seperti yang sudah kita pelajari, yel-yelnya adalah karena Yesus saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita ulang ya, apa kabarnya? Karena Yesus saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, cakep. Nah adik-adik, siapa yang ingat tema kita minggu lalu? Ayo apa? Coba. Ya betul, tema kita minggu lalu adalah Yesus menyembuhkan saya. Adik-adik ingat gak siapa teman adik-adik yang bercerita minggu lalu bahwa dirinya telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Coba siapa namanya? Ya betul, Milka. Milka bercerita bahwa dirinya telah disembuhkan Tuhan Yesus. Siapa adik-adik di sini yang punya pengalaman serupa dengan Milka? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, kakak percaya pasti banyak dari adik-adik yang mengangkat tangannya. Jika adik-adik punya pengalaman serupa, adik-adik boleh loh bercerita kepada kakak-kakak pembina kalian. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik masih patuh nggak nih mengikuti peraturan pemerintah? Setiap saat rajin cuci tangan. Dan harus menggunakan masker ketika kalian keluar rumah. Dan yang paling penting adalah kalian juga harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa supaya apa ayo? Supaya wabah pandemi ini bisa cepat selesai. Sehingga kita semua bisa beribadah di gereja bersama-sama kembali. Mau kan? Nah, kalau mau harus rajin berdoanya. Minta supaya Tuhan Yesus menyelesaikan wabah ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Laura. Baik, kita berdoa ya. Semua lipatkan tangannya, tutup matanya. Kita bersikap yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami semua bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena kami ada sampai pada saat ini bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mohon pimpinanmu di dalam ibadah ini, dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan memberkati hati kami semua, supaya kami tetap taat dan setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Mari yang percaya semua adik-adik mengatakan amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang sudah siap, yuk lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Sebentar ya, kakak mau lihat dulu. Ayo kita lihat ya. Wow, banyak. Hebat ya kak? Iya kak. Nah, sekarang tiba saatnya kita ingin memuji Tuhan. Adik-adik siapkan hati adik-adik. Lalu adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat ya adik-adik. Ya, semangat. Kita nyanyikan lagu kasih. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. Kasih itu. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay, keren ya Kak. Iya, hebat Kak. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Lebih tinggi kasih Tuhan Yesus. Ikuti gerakannya dan semangat ya. Yuk adik-adik. Semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Adik-adik, saat ini kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang lemah lembut, kita dimampukan untuk memaafkan, mengasihi, dan juga mengampuni. Kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, tadi kita telah selesai menyembah dan memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa, bisa dilipat tangannya, bisa tutup matanya. Mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penjagaan, penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online bersama. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu agar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik,
Firman Tuhan minggu ini akan dibawakan oleh Kak Tania. Adik-adik masih pada semangat kan mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik kakak mau tanya, siapa yang masih ingat tema firman Tuhan minggu lalu? Ya, benar. Tema firman Tuhan minggu lalu itu adalah Yesus menyembuhkan saya, di mana kita diajarkan untuk memiliki iman percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizatnya untuk kita semua. Dan tema firman Tuhan minggu ini adalah kasih yang mengampuni. Apa sih Kak kasih yang mengampuni? Kasih yang mengampuni itu adalah kasih yang memaafkan. Misalnya ketika adik-adik dijaili teman adik-adik, kalian diganggu, atau mainan kalian diambil. Kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan? Kalian akan marah atau kalian akan memaafkannya? Nah adik-adik, kita akan belajar nih bagaimana memiliki kasih yang memaafkan. Mau tahu gak bagaimana? Yuk kita siapkan hati kita duduk yang manis, dan mari kita saksikan videonya. Kisah Yusuf. Ada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf merupakan anak Yakub dan memiliki banyak saudara laki-laki. Ketika Yusuf berumur 17 tahun, ayahnya menghadiahkan jubah warna-warni yang indah. Tentunya Yusuf sangat senang dan gembira. Akan tetapi, saudara-saudara Yusuf yang melihat itu menjadi kesal, iri hati, dan semakin membenci Yusuf. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Ketika mereka melihat Yusuf dari kejauhan, mereka mulai merencanakan niat untuk menyakiti Yusuf. Mereka menghampiri Yusuf, memegang kedua tangannya, mengambil jubah indah milik Yusuf, dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah melemparkan Yusuf ke dalam sumur, mereka beranjak pulang. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka melihat para pedagang dari Ismail. Dan mereka berniat menjual Yusuf kepada pedagang Ismail itu untuk dijadikan pelayan. Kembalilah mereka untuk mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur. Lalu mereka menjual Yusuf kepada pedagang dari Ismail itu. Agar perbuatan jahat mereka tidak diketahui oleh sang ayah, mereka mengambil jubah Yusuf, melumurkan darah kambing ke dalam jubah Yusuf, dan dibawanyalah jubah itu kepada ayahnya. Lalu berkatalah mereka, Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Ayahnya sangat sedih karena anak yang paling dikasihinya telah tiada. Pedagang Ismail itu membawa Yusuf ke Mesir dan menjual Yusuf kembali kepada Potifar, kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Tuhan selalu memberkati Yusuf sehingga apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Akan tetapi, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Ia memfitnah Yusuf sehingga membuat Potifar marah. Lalu Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Yusuf. Tuhan pun mengangkat Yusuf sehingga dapat menjadi penguasa di tanah Mesir. Lalu datanglah masa kelaparan. Semua orang datang dari negeri jauh untuk membeli makanan. Begitu juga dengan saudara-saudara Yusuf. Sampainya mereka di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Saat Yusuf melihat mereka, hatinya tidak tahan dan menangislah ia keras-keras. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Mendengar hal itu, saudaranya ketakutan. Mereka takut dan tidak berani melihat Yusuf, mengingat kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun mendatanginya dan sujud di depan Yusuf. Mereka meminta maaf atas kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu. Tapi yang Yusuf lakukan adalah lebih memilih untuk memaafkan mereka dan melupakan kesalahan mereka di masa lalu. Bahkan Yusuf pun menghibur saudara-saudaranya. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Jangan menyesali diri. Kalian memang merencanakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Seperti yang terjadi sekarang ini, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut.
Sekarang katakanlah kepada ayah bahwa aku masih hidup. Lu pindahlah ke sini dan kita hidup bersama. Dengan semua yang telah terjadi kepada Yusuf, Yusuf tetap memilih untuk mengampuni dan mengasihi saudaranya. Adik-adik, yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf tadi adalah kita harus memiliki hati yang mengampuni. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kita dan Tuhan mau supaya kita dapat mengampuni sesama atau teman-teman kita juga. Seperti firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Adik-adik, mari kita belajar bersama-sama untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang-orang yang bersalah pada kita. Yuk, kita belajar bersama-sama untuk melakukannya. Adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Kalian sudah belajar tentang memaafkan dan mengampuni. Nah, sekarang kakak mau tantang kalian. Siapa di sini adik-adik yang mau sungguh-sungguh memaafkan dan mengampuni teman kamu? Coba angkat tanganmu, akui di hadapan Tuhan bahwa kalian mau memaafkan dan mengampuninya. Ya, jangan turunkan dulu, tetap angkat tanganmu. Kakak mau berdoa buat kalian semua. Mari kita berdoa, tutup matamu, tetap angkat tanganmu. Terima kasih Bapak, karena tangan-tangan yang sudah terangkat di hadapan Tuhan. Adik-adik sudah mau mengakui di hadapanmu, mereka mau dengan tulus memaafkan dan mengampuni kesalahan teman-teman yang bersalah kepada mereka. Bapa yang di surga, biarlah kasih-Mu Engkau berikan di dalam hati mereka supaya mereka sungguh-sungguh mengampuni dan memaafkan orang-orang yang bersalah kepada mereka. Biarlah kasih Tuhan yang memberikan kemampuan untuk mereka memaafkan dan mengampuninya. Saat ini juga Tuhan, Engkau jamah kami semua. Roh Kudus, Engkau tolong kami semua supaya kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Mari adik-adik mengatakan, amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ayo kita sebut bareng-bareng ya. Matius 20 ayat 34. Bunyinya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ulang sekali lagi ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Adik-adik, siapa yang sudah mengikuti activity challenge minggu lalu? Mau tahu kan? Berikut pesertanya.
Adik-adik yang belum menjadi pemenang Activity Challenge, kalian jangan kecewa, jangan sedih. Tetap semangat ya untuk mengikuti Activity Challenge berikutnya. Karena kalian bisa jadi pemenangnya loh. Oke? Nah adik-adik, sekarang kita akan buat sebuah prakarya. Nah, pertama siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 kertas karton berwarna putih, 1 lembar kertas karton berwarna merah, atau adik-adik juga bisa menggunakan warna yang lain. Setelah itu, sediakan juga sebuah tali atau bisa juga pakai benang atau pita, terserah adik-adik. Kemudian sediakan juga gunting dan juga lem. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah menggunting kertas karton menjadi bentuk hati. Nah, kakak akan mencontohkan cara menggunting dengan cara yang mudah. Pertama, lipat kertas menjadi bagian seperti ini. Kemudian digunting menyerupai bentuk setengah hati seperti ini. Agak besar ya guntingnya. Nah, setelah itu akan menjadi seperti ini. Kemudian, untuk kertas karton warna merah, juga gunting seperti tadi. Hanya saja ukurannya lebih kecil daripada kertas karton yang berwarna putih. Nah, jadi deh. Nah, setelah itu adik-adik membuat 2 buah bolongan di hati yang berwarna putih agar nanti bisa dimasukkan tali seperti ini. Nah, kemudian nanti talinya diikat supaya hasil prakarya bisa digantung. Bisa digantung di kamar atau di meja belajar. Setelah tali diikat, adik-adik bisa menempelkan hati yang berwarna merah di atas hati yang berwarna putih. Diberi lem ya. Nah, adik-adik untuk prakarya minggu ini memiliki arti loh. Untuk hati yang berwarna putih melambangkan hati Kristus dan hati yang berwarna merah melambangkan hati kita. Kita harus meletakkan hati kita melekat dengan hati Kristus karena dengan demikian Kristus akan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengampuni dan juga memaafkan orang lain. Jangan lupa ya dibuat prakaryanya dan difoto dengan adik-adik dan prakarya ini. Dikirimkan paling lambat hari Rabu pukul 8 malam. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di Menara Stars minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.